Itu, jadi perjanjian lama kita ini itu sama dengan tanahnya orang Yahudi. Oke. Nah, jadi perjanjian lama kita dalam kanon Ibrani itu sama dengan isi kitabnya orang Yahudi. Jadi di dalam tanah itu ada Nevim, kitab para nabi, dan ada Ketuvim. Dan ada Pentateuch dan tulisan Yosua. Oke. Nah, Oke. Ini Lanjut, dia gimana? bilang PL-nya dia sama dengan tanahnya Yahudi. Ini justru yang kalau dipelajari, kita nggak usah pelajari dari dokumennya siapa, dokumen yang bangsa Yahudi sendiri atau yang Kristen sendiri, yang di luar aja, yang di luar mempelajarinya itu mereka bisa tahu bahwa PL-nya PL-nya Kristen itu adalah hasil apa namanya? Kalau boleh dibilang evolusi, bolehlah karena cukup panjang jaraknya. Adalah hasil evolusi dari tanahnya Yahudi, tapi yang sudah dirubah-rubah. Perubahannya apa? Gue udah sering kan bikin konten kan. Jadi PL-nya Kristen itu mau pakai peraga nggak? Boleh? Biar meyakinkan gitu kan, dia juga pakai peraga soalnya. Oh, dia pakai peraga ya. Jadi gue harus pakai peraga ya. Kalau ngomong pakai peraga emang lebih enak sih. Ya. Sebentar, Biar makin nampol gitu kan datanya. Pak Doni ini kan terkenal dengan data, nggak pakai asumsi. Jadi gue harus pakai peraga supaya yang nonton juga paham apa yang dia maksud gitu ya. Jadi gini, yang disebut dengan tanah itu ini. Ini tanah. Nah, ini tanah. Tanah itu singkatan Torah, Neviim, Ketuvim. Ya. Torah itu adalah yang disebut dengan Pentateuch. Pentateuch adalah 5 kitab Musa. Ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang Neviim itu adalah kitab nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Nabi-nabi kecil ada Hagai, Maliaki, macam-macam lah. Terus kemudian yang disebut Ketuvim adalah tulisan-tulisan dari orang-orang bijak, termasuk juga para nabi. Misalnya ada Kidung Agung, ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Mazmur. Itu termasuk Ketuvim. Ini kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan tanah. Oke. Ini dalam bahasa Ibrani. Disusun kira-kira 450 sebelum Masehi. 400 kira-kira lah ya. Jadi di abad ke-5 sebelum Masehi. Ibrani ya. Ya. Dari Ibrani ini kemudian diterjemahkan 2 kali nih. Yang pertama cuman Torahnya aja. Tadi kan ada Torah, Neviim, Ketuvim. Torahnya aja diterjemahkan kira-kira di tahun 270 sebelum Masehi yang memerintahkan Raja Ptolemy II kepada siapa? Kepada rabi-rabi Yahudi yang tinggal di Yerusalem untuk menerjemahkan tanah ini ke dalam bahasa Yunani. Jadi rabi-rabi ini adalah rabi-rabi yang multibahasa. Mereka bisa bahasa Ibrani, mereka juga bisa bahasa Yunani karena pada waktu itu kan di bawah penguasaan Yunani. Dari semenjak Alexander Agung menguasai banyak daerah di Mediterranean itu, Yerusalem itu termasuk bagian dari penguasaan Yunani, termasuk di Mesir. Nah, di Mesir ada dinasti namanya dinasti Ptolemy. Dinasti Ptolemy ini adalah dinasti bonekanya Yunani, gitu kan. Raja Ptolemy II memerintahkan 72 rabi-rabi sebenarnya. 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan ini menjadi ke bahasa Yunani, menjadi ini nih Septuaginta. Ya. Nah, setelah Torah baru diterjemahkan lagi yang Neviim dan Ketuvim itu oleh orang-orang Yahudi yang sedang ada di Alexandria, Mesir. Orang-orang Yahudi ini orang-orang Yahudi yang mana? Ya, orang-orang Yahudi yang memang juga bisa 2 bahasa, tetapi karena mereka lama tinggal di daerah Mesir, itu kan pasti ada yang namanya pengaruh Helenisme. Yunani. Helenisme adalah budaya yang dibawa oleh Yunani. Pada saat mereka menguasai daerah-daerah di Mediterania itu, pasti dong selain bawa tentara juga pasti bawa Misi budayanya dong. misi gitu ya. Misi lah. Ya kayak Belanda waktu masuk Indonesia, juga gitu kan. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah terpapar oleh Helenisme, yaitu paham dari Yunani kuno, menjadi ini. Oke. Nah, terus ini yang menjadi PL atau perjanjian lama. Itu. Tapi proses ini menjadi PL itu ratusan tahun. Bukan setahun 2 tahun gitu. Jadi ada beberapa tahapan dari mulai abad kedua, ketiga, keempat, Septuaginta ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja dari mulai Origen, Lucian, sampai di akhir abad keempat oleh Hesisius. Koreksinya itu
membuat seolah-olah, jadi Septuaginta ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Nah, ini dari mulai abad ketiga sebelum Masehi sampai abad keempat Masehi baru menjadi PL, gitu ya. Terus kekristenan itu kan dari abad pertama, kedua, itu kan juga sudah mulai menulis kitab-kitabnya sendiri. Dari mulai Matius sampai Wahyu, ya kan? Dari mulai mungkin pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Disebutlah ini sebagai perjanjian baru, gitu ya. Nah, di abad keempat, yang ini sudah jadi PL, yang ini perjanjian barunya punya Kristen, ini begini jadiin satu, ini ditempel di belakangnya perjanjian lama. Jadi, enak kan suaranya? Iya. Ini jadi Bible-nya orang Kristen. Digabung jadi satu tuh. Ya, jadi kalau tadi Elia bilang PL-nya dia sama dengan tanahnya Yahudi, sama dari mana gitu loh? Karena yang ini sudah direvisi di segala macam ya. Dimodifikasi lah. Bapak-bapak gereja tadi. Nah, jadi seolah-olah yang ini berbicara mengenai Yesus di sini. Jadi tidak sama. Sudah jauh ya ini situ ya. Pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi yang punya ini mengakui yang ini? Iya. Jadi kalau orang Yahudi dikasih ini, suruh baca, suruh percaya, sama mereka ini dibuang ke tempat sampah. Jadi nggak diakui. Ya, itu ya saya. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Itu berbeda. Begini, jadi kalau dia mengatakan Yesus bukan Nabi, bukan Isa, ya, berarti dia belum punya yang ini. Atau belum punya bahkan yang ini. Ini lebih kuno lagi. Ada beberapa Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Nggak usah yang kuno-kuno lah, yang baru aja lah. Ini apa? Kitab Suci Injil ya. Tahun 2011 yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia. LAI. Okay. Sama lembaga yang dipegang. Yang dia pegang juga itu TB1 itu. TB1. Ya. Ini LAI diterbitkan dan dicetak oleh LAI. Pokoknya Sekarang kita resmi lihat. lah ya itu. Hah? Resmi pokoknya. Ya, resmi lah. Diakui. Ada yang bisa Zoom nggak? Zoom. Ada yang bisa zoom? Ini. Atau ini Ada sini deh. aja kok. Kurang jelas. Hah? Iya, Matius. Ini silsilah siapa? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi yang dia katakan berbeda Yesus bukan Isa itu dia memahaminya hanya dari sisi teologi. Kalau dari sisi apa namanya dari sisi teologi dan juga dari sisi perspektif ya. Jadi yang namanya nama orang itu adalah bisa paralel. Paralel itu artinya Bersamaan gitu. ya. Contoh misalnya. Di sini ada tulisannya Petrus. Inggris nggak tahu Petrus. Inggris taunya Peter. Ya. Inggris taunya ada lagi nama James. Di sini namanya Yakobus. Sama nggak? Sama. Nanti ada lagi Matthew. Di sini Matius. Nanti di sono di Inggris ada John. Di sini Yohanes. Tapi maksudnya sama kan? Sama. John sama Yohanes itu sama. Peter sama Petrus ya maksudnya sama. Begitu juga Yesus dengan Isa. Berarti Elia perlu belajar dari pendeta Esra Soru. Ya. Mengenai Yesus dan Isa itu hanya masalah transliterasi. Transliterasi artinya gini. Kalau di dalam bahasa Ibraninya, Yesus itu adalah Yesua. Oke. Di dalam bahasa Aramaiknya itu Iso. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Yunaninya Isus. Bahasa Inggrisnya baru Jesus. Di Indonesia jadi Yesus. Di Cina apa? Yesu gitu misalnya. Jadi itu adalah transliterasi. Jadi kalau dia bilang Yesus dan Isa tidak sama hanya karena perspektifnya yang berbeda, berarti dia tidak tahu yang namanya transliterasi. Kitab Suci. Yesus itu lahirnya di Bethlehem. Oke, Bethlehem itu ada di mana? Ya di Israel. Oh, ada di Israel. Dan itu beda dengan Yerusalem. Wilayah Bethlehem pasti Hah? itu 1000 kaki 1000 kaki, oh deket ya di berarti. atas karena bukit. Oke. Karena Yesus itu lahir di Migdal. Oke. Di Migdal Eder itu menara kawanan domba yang dibuatkan Nabi Mika. Terus dia juga bilang apa namanya kalau nggak salah Yesus lahir di Bethlehem di mana di situ nggak ada pohon korma gitu. Iya, itu dibahas itu viral tuh. Nah. Ternyata ada pohon kurma di sana. Ada yang namanya daerah Timur Tengah itu ada pohon korma. Nah,
dia nggak tahu yang namanya kota Yeriko. Kota Yeriko di Perjanjian Lama, di kitabnya orang Yahudi, itu disebutkan bahwa kota Yeriko adalah kota korma. Penghasil kurma banyak. Nah, kalau di Islam kita bagaimana di Quran? Kan Maryam diperintahkan untuk ke arah mana? Ke arah timur. Ke arah timur. Yeriko itu timurnya Yerusalem. Ya, dan di Yeriko itu memang banyak pohon korma. Di situ juga ada tanah yang rendah. Nah, Maryam lahir di situ dibantu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, itu di Yeriko tuh memang kota korma. Di Bible disebutin Yeriko kota korma. Mau gue cariin nih, ada nih. Sebentar. Jadi mungkin nih kurang literasi atau gimana ya? Kurang sakofah kalau dalam Islam. Sebentar. Di apa nih? Ulangan 34 ayat 3. Gua ambilin. Wah, kita juga pakai yang mana nih? Yang sama kayak Mbak Eli. Kalau yang sama dia tuh yang ini, yang Bible TB, terjemahan baru. Satu. Terus sekarang udah keluar yang TB 2. Jangan sedih. Update lagi dong. Update lagi, direvisi lagi maksudnya. Ulangan 34 ayat 3. Kita lihat di sini. Jadi dia nggak tahu bahwa di dekat Yerusalem itu ada kota korma. Ulangan 34 ayat 3. Tanah Negeb dan lembah Yordan, dataran Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Mau di zoom? Ulangan berapa tadi? Siapa tahu sahabat teman-teman penonton mau searching di Google kali. Ya udah kita ini aja. Mana sini? Situ sebentar. Enggak, di punya Kodoni aja. Ya, punya gua. Nih, ulangan 34. Ulangan 34 ayat 3 nih ayat ya. 3. Ulangan 34 ayat 3. Nih, kebaca nggak? Udah, baca. Nah, nih tanah Negeb dan lembah Yeriko, lembah apa nih? Yordan, dataran Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Yeriko disebut kota pohon kurma. Tuh. Dibilangnya nggak ada kurma. Ya kalau Bethlehem memang bukan Yeriko. Ya. Tetapi di daerah sekitar Yerusalem itu ada sebuah kota namanya kota Yeriko yang disebut dengan kota pohon kurma. Ya, dan di Quran disebutkan bahwa Maryam memang diperintahkan untuk ke timur. Timur. Jaraknya Yeriko sama Yerusalem itu kurang lebih 20 sampai 25 km. Oke. Ya ini sih hanya pengetahuan aja lah ya.